على سبيله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Yang terhormat Bapak Ibu panitia dan penguji serta Bapak Ibu wali murid yang dipun mulyakaken dening Allah, dan tidak lupa kepada anak-anakku semua yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di SMK Darul Ulum dalam rangka untuk mengikuti ujian Syifaul Jinan yang keempat yang diikuti oleh kelas 12 TSMB. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki syafaatul utma sehingga kita mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah serta anak-anakku semua peserta ujian tes Syifaul Jinan. Pagi ini kita akan melaksanakan ujian Syifaul Jinan. Dalam kesempatan ini pertama kali sebelum kita mulai, anak-anakku semua kelas 12 TSMB untuk maju ke depan membaca Nadham Syifaul Jinan secara bersama-sama. Setelah itu semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing, baru kita akan memulai ujian Syifaul Jinan satu-satu, yang mana semuanya ntar maju satu-satu didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Untuk mempercepat agenda acara pada pagi ini, maka saya mohon semua peserta didik kelas 12 TSMB untuk maju ke depan semuanya. Dalam hitungan ketiga, saya mohon untuk bersama-sama membaca Asmaul Husna. Wahid, Isnen, Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sholli rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara ka fi tasridina manurira samaitu hidayat tasybiani arju ilahi wa ya tarifani akamu tanwini manulitas kunu idali jai wamsatun lubayanu ikarudilahul ma'aruna li'awi biharika wa qallu alifarowa watiladan jilbahain ha'i wa aini sumallaini sumallahi watimi unnatin biyan mulai lakana fikir matin kadujaman bidawa bismillahunnatin bilami warwal qalbu indal baiki mantukiro wa'afiyana indal bakil arufi jumlatu amsatu hasrifani fi simdasana kamjadasa suka sama duntari bajit fi tukal jadolima madunatun kat awjab wa abadan bimini wa nuni ila masudi dawamimu intas kulla dabatul
Sabina utasim billahi taku sarofa Bagaimana nanti indah misliha Wadilah tabaki luruh fi kulliha Baris alai dari indah fa'i Allah bimadada iya rifa'i Hidamu kulli sakin Kau tajab bimislihi ka qawli Hidah bawani salah Dasi wawa bintala Doma baya ibadah kasih ustala Bina bibi amin ya itadadu Ala bibi nabi isbiru asabiru Atau fidali matai asbadu Amanahu uji batawatu Wa'amanato ifatu Wa'atumu adalah fitaibi Nabi tolamu adalah fitaibi Lamdiro ibalama alam telakul firoi Misulah kota bahaku rabbi kumi Akul jadi tiba-tiba lami Wadirona kala tarif firada Anbati mimbati asitu jada Biar diajak kawa obati mawabisiwa Min huru biati mati sumasil rohmanda Busidani amda suada bisul sari bandil karo Malala pilih dirona mutlako Bimasi walami waro ikal tako Wadami suakulna ambakulna Wadiri hati-hati kasbana Alam yakun mabisli Wa yudom mabisli Asman kamata kodama wa arufun tafkidi Satu usarufi usatan ini bihuli tusaru Allah tidak tahu aku jadi Baiklah dawati wasa itu sadi Warupun mati salah untuk sabu Allah usumaya usuma aliku Basatu ya iskanu wa ibadah Basatu ya ibadah Kasih mutanya ma'alipun mimbadi Fatih wakok awalan dulu alikul jamaah Baik wakok tabata haki subuh Menengkalan yang termandu Tapi iyo yakun Baik talau berjubi kalimati Imamati gunung tasilun kajati Baik talau adi urata sholat Jailun mufasilun Kala ilawa yakun mabada Humus adada walajimun mutawalun kahada Sadaka kulus sakini tak sholat Mukholafa yakun nu'amu sakola Wabiru mayati mawati asuwa Kami sama imin huruf biatuhan Bika masalna koso asuwa Uriba masiwa Fato bila liwa iyakun kota Roda subun Luhaman mali tukana sa'inu Wakil bihamdillahi wa sholati Ala nabi taibi sifati Wa liwa sobi ma'as salami Abjadu arba'una kita mami Wakil bihamdillahi wa sholati Ala nabi taibi sifati Wa liwa sobi ma'as salami Abjadu arba'una kita mami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah antara inti dari ujian Shifaul Jinan. Yang pertama, Ananda Abdurrahman Tridana. Mohon Ananda Abdurrahman Tridana beserta walinya untuk menempatkan tempat yang telah disediakan. Ananda Abdurrahman Tridana yang didampingi Ibu tercinta. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Langsung atau pakai pemanasan dulu? Ya Mas. Oh, mungkin pakai pemanasan biar lidah tak mengganggu. Baik. Lihat dan perhatikan dengan seksama
ayat yang terpampang pada layar kaca depan Anda atau sebelah kiri Anda, dan bacakan dengan tartil atau menurut ilmu tajwid. Diawali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Annin naba'il hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Untuk pertanyaannya, pada lafaz yatasa'alu yang berwarna merah mengandung hukum bacaan apa, dan jelaskan apa sebabnya. Mat wajib mutasil, sebabnya ba'da alif berupa hamzah dalam satu kalimat. Bacaan mat wajib mutasil sebabnya setelah alif huruf mat bertemu hamzah dalam satu kali kalimat. Coba bacakan bait atau nadham dalam kitab Syifaul Janan yang menjelaskan hukum bacaan mat wajib muttasil. Wa in talahu lam sufi kalimati fa wajibun muttasilun kajaati. Wa in tala fa wajibun wa intalahul hamzu fi kalimatih fa wajibun muttasilun kajaati. Nah, saya tambahkan untuk pertanyaannya, berapa panjang alif atau harokat bacaan mat wajib muttasil? Lima harokat, atau jika dialifkan 5 harokat adalah 2 alif setengah. Mungkin bisa dijelaskan maksud daripada harokat itu apa? Bukan harokat yang berada di atas huruf atau di bawah huruf, bukan itu. Coba Mas, 5 harokat itu apa? Harokat itu apa? Yang dimaksud dengan 5 harokat yaitu adalah gerakan jari atau tekukan jari atau tepukan jari, itu seperti itu istilahnya. Selain lafaz yatasa'alun, sebelahnya juga ada lafaz atau kalimat
makharijul hurufnya itu berada di jalur itu. Lafaz amma mengandung hukum bacaan apa? Bacaan guna. Bacaan guna. Apa arti guna itu? Oh iya, bacaan guna. Sebabnya dulu apa? Ada mim bertasbih. Ada mim bertasbih. Cara membaca guna bagaimana? Cara membaca guna bagaimana? Berdengung. Baik. Jelaskan ada berapa bacaan guna tersebut? Ada 2. Sebutkan satu persatu. Mim dan nun. Mim dan nun. Cukup, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ananda Abdurrahman Pridana. Silakan bisa duduk di tempatnya. Peserta yang kedua Ahmad Fakur Rozi. Saudara Ahmad Fakur Rozi dengan orang tuanya bisa menempatkan diri di tempat yang telah disediakan. Ananda Fakhur Razi yang didampingi Ibu. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah dapat hadir mendampingi sang putra tercinta. Baik, Ananda Fakhur Razi, lihat dan perhatikan secara seksama ayat yang terpampang pada layar kaca depan Anda atau sebelah kiri Anda. Dan bacakan dengan tartil atau menurut ilmu tajwid. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna sirajan wahajan. Bisa diulangi sekali lagi. Waj'alna sirajan wahajan. Terima kasih. Waj'alna sirajan wahajan. Sirajan wahajan. Lafaz sirajan yang berwarna merah itu mengandung hukum bacaan apa? Matabi. Jelaskan sebabnya apa? Sebabnya alif jatuh setelah fathah, setelahnya tidak ada hamzah dan huruf sukun. Bacakan bait atau nadhom yang menjelaskan hukum bacaan tersebut. Fa'il faqat taba'da harfis sukun, wal hamzah fal maddu tabi'iyyun yakun. Coba jelaskan maksud dari bait atau nadhom tersebut. Apabila ada huruf mat, apabila setelah huruf mat setelahnya tidak ada hamzah dan huruf sukun,
setelah huruf mat tidak ada hamzah atau huruf sukun atau huruf mati. Berikutnya pertanyaannya, ada berapa huruf mat itu Mas? Ada 3. Coba sebutkan. Alif, waw, ya. Bacakan nazam yang menjelaskan huruf mat itu ada 3. Wa ahruful maddi salah satun. Huruful maddi salah satun. Salasun tusofun. Al-wawu summal ya'u summal alifu. Baik. Berikutnya, berapa alif panjangnya maktub ini? 1 alif atau 2 harakat. 1 alif atau 2 harokat. Tambahan untuk pertanyaannya, di situ ada fathatain atau tanwin fathah yang berada di akhir kalimat yang berbunyi wahaja. Aslunya wahaja. Apabila ada tanwin fathah yang berada di akhir kalimat, maka hukumnya wajib dibaca apa? Baca 1 harokat. Ini bonus. Mat iwat, ya, mat iwat. Dipanjangkan 1 alif atau 2 harakat. Cukup, terima kasih. Bisa duduk di tempatnya. Peserta yang nomor 4 adalah Ahmad Syafiul Karim. Ananda Ahmad Syafiul Karim bisa menempatkan diri didampingi oleh orang tuanya. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah dapat mendampingi anak Ananda Syafiul Karim. Coba lihat dan perhatikan ayat yang ada dalam layar kaca depan Anda atau sebelah kiri Anda, dan bacakan dengan tartil atau menurut ilmu tajwid dengan diawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'asyirati ma'an thajjaja. Wa anzalna minal mu'asyirati ma'an thajjaja. Pertanyaannya, lafaz yang berwarna merah pada layar kaca yang berbunyi mengandung hukum bacaan apa
wajib mutasil. mat wajib muttasil. Jelaskan apa sebabnya. Setelah huruf alif mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Setelah huruf mat alif bertemu hamzah dalam satu kalimat. Bacakan bait atau nadumnya dalam kitab Syifaul Jannah. Wa dalam hurufi kalimati fawajibun mutasilun kajaati. Kemudian berapa alif atau harokat panjang daripada bacaan mat wajib mutasil itu? 2,5 alif atau 5 harokat. 2,5 alif atau 5 harokat. Maksud dari 5 harokat itu apa? 5 ketukan jari. 5 ketukan jari. Coba sekarang dipraktekkan kembali ayat yang telah kamu baca tadi. Sambil nanti jarinya itu bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja. Ya, baik. Selanjutnya selain lafaz ada lafaz wa anzalna anzal. Dinamakan bacaan apa dan sebabnya apa? Ikhfa. Jelaskan sebabnya. Nun mati bertemu huruf za. Nun mati bertemu dengan huruf za. Cara membaca ikhfa itu bagaimana? Samar atau berjulung. Samar atau menyamarkan. Hampir setara dengan berdungu. 11-12 secara praktek itu. Cuma yang membedakan itu ketika melafalkan makhrajul hurufnya. Coba praktekkan ayat yang telah kamu baca tadi. Wa anzalna. Satu ayat keseluruhan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja. Yang terakhir, bacakan nadom yang menjelaskan hukum bacaan ikhfa. Nadomnya atau baitnya. Wa akhfiyana, coba dilanjutkan. Wa akhfiyana indaba wa akhfiyana inda baqil ahrufi wa akhfiyana inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu asyri pesan saya diasah lagi Mas Karim Bapak nih, karena Mas Karim itu mulai kelas 10 itu bagus, itu kelas 11 pun juga baik. Sayang kalau tajwidnya itu dibiarkan begitu saja. Mohon Bapak nih. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Karim. Bisa kembali ke belakang.
yang nomor 6, Ahmad Rizal Saputra. Ananda Ahmad Rizal Saputra bisa ke depan didampingi oleh orang tuanya atau walinya di tempat yang telah disediakan. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah bisa hadir tampil mendampingi sang putra tercinta Ananda Rizal Saputra. Siap Mas? Ya, orang siap itu siap-siap no seneng ngarep. Coba lihat dan perhatikan ayat yang terpampang pada layar kaca di sebelah kiri Anda atau di depan Anda. Bacakan dengan tartil, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Lafaz wa khalaqnakum, dinamakan bacaan apa? Jelaskan sebabnya apa? Bacaan mantobi'i, sebabnya alif jatuh setelah fathah. Coba bacakan bait atau nadumnya dalam Syifaul Jannah. Fa'in faqata ba'da harfi sukun wal hamzah matik tabi'i yakun. Ada berapa panjangnya maktobi tersebut? 1 alif atau 2 harokat. 2 harokat atau 1 alif. Baik. Huruf mat itu ada berapa? 3. Jelaskan satu persatu. Alif, wawu, ya. Coba praktekkan lagi cara membaca bacaan maktobi pada ayat yang ada dalam layar kaca tersebut. Wa khalaqnakum azwaja. Ya, terima kasih. Untuk Ananda Rizal Saputra beserta ibu bisa kembali. Kasih tepuk tangan untuk Mas Rizal. Peserta selanjutnya yang ke-7, Ananda Andika Prasetyo. Ananda Andika Prasetyo bisa menempatkan diri didampingi oleh orang tuanya atau walinya. Baik, selamat pagi Bu. Alhamdulillah bisa mendampingi Ananda Andika Prasetyo. Perhatikan dengan seksama ayat yang terpancang atau terpampang pada layar kaca depan Anda atau sebelah kiri Anda. Bacakan dengan tartil, dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna la. Lafaz wa ja'alna disebut dengan
dengan bacaan apa? Jelaskan sebabnya apa? Bacaannya atau bi'i, sebabnya alif jatuh setelah fathah. Bacakan bait atau nadumnya dalam kitab Syifaul Jannah yang menjelaskan hukum bacaan tersebut. Wa infaqat tabadaha fi syukur alhamdulillah mati tabi'un. Coba jelaskan maksud dari nadum yang barusan kamu baca tadi. Alif jatuh setelah fathah, setelah itu tidak ada huruf Huruf hamzah, hamzah dan huruf sukun. Setelah hormat tidak ada hamzah ataupun huruf sukun. Berapa panjang mat tabi'i? panjangnya satu alif atau dua ketukan jari. Coba sekali lagi bacakan ayat yang ada dalam layar kaca tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna naumakum subata. Baik, ini pesan saya untuk ibu. Bacaannya bagus, dari sekian anak yang juga bagus, didampingi terus di rumah. Terima kasih untuk Mas Andika Prasetyo. Tepuk tangan untuk Mas Andika Prasetyo dan bisa kembali di tempat. Lanjut, peserta yang 9 adalah Ananda Dhani Ul Kalim. Mohon Ananda Dhani Ul Kalim bisa menempatkan diri di tempat yang telah disediakan, didampingi oleh walinya. Ananda dari Ul Halim serta Bapak. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah bisa mendampingi putra tampil pada pagi hari ini. Ananda dari Ul Halim, lihat dan perhatikan ayat yang terpampang pada layar kaca depan Anda atau sebelah kiri Anda. Lalu bacakan dengan sebaik-baiknya menurut ilmu tajwid. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Baik, perhatikan. Pertanyaannya adalah lafaz atau kalimat kalla yang berwarna merah pada layar kaca itu mengandung hukum bacaan apa? Jelaskan sebabnya apa? Mat tabi'i. Jelaskan sebabnya kenapa kamu sebut dengan bacaan mat tabi'i. Alif jatuh setelah fathah. Sebab alif jatuh setelah fathah. Coba bacakan nazm atau baitnya dalam Syifaul Jannah. Fa ifaqat tabadaha fi sukun falam jatuh tabi'un lahu. Fa in taqat taba'da harfi sukun wal hamzah fal maddu tabi'un yakun. Bait daripada bacaan mat tabi'i. Huruf mat itu ada berapa, Mas Dhani Ul Halim? Ada 3. Jelaskan. Alif wawu ya. Alif wawu ya. Dengan syarat
alif jatuh setelah pada wawu jatuh setelah doma dan ya jatuh setelah harokat kasroh. kasroh. Terima kasih, cukup. Kasih semangat untuk Mas Daniel Halim bisa kembali ke tempat duduk bersama Bapak. Peserta selanjutnya Ananda Dimas Dwi Kurniawan. Ananda Dimas Dwi Kurniawan bisa menempatkan diri di tempat yang disediakan didampingi oleh orang tuanya. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi hari ini bisa mendampingi Ananda Dimas Dwi Kurniawan tampil di depan. Baik, Ananda Dimas Dwi Kurniawan, lihat dan perhatikan ayat dalam layar kaca depan Anda dan bacakan dengan tartil atau menurut ilmu tajwid. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Baik. Lafaz mihada ha dinamakan bacaan apa? Matabi'i. Jelaskan sebabnya. Alif jatuh setelah fathah. Ya, alif jatuh setelah fathah atau tanda alif kecil yang ada di atas huruf ini sebagai ganti daripada huruf mat. Itu alif kecil di atas. Bacakan nadzom yang menjelaskan hukum bacaan matobi. Fa'in faqat abada harfihi sukut wal hamzal matu tabi'i yahu. Coba jelaskan maksud dari bait tersebut. Apabila Setelah huruf mat huruf mat tidak ada tidak ada hamzah dan dan huruf mati. Baik. Selain lafal mihada, sebelahnya itu ada lafaz alam naj'al. Alam naj'al dinamakan bacaan apa dan sebabnya apa? Idhar syafa'i. Jelaskan sebabnya apa? Mim sukun bertemu dengan huruf nun. Bacakan nadzom atau bait yang menjelaskan hukum bacaan idhar syafa'i dalam sifat jannah. wadillada al-jifai Wadhul lada ba'il hurufi kulliha. Bisa dijelaskan maksud dari nadzom tersebut? Apabila ada mim mati bertemu dengan selain huruf hijaiyah, selain mim dan ba, dinamakan idhar syafa'i. Cukup, terima kasih. Kasih semangat, apresiasi untuk Mas Dwi Kurniawan.
Dimas Saiful Wafa. Mohon Ananda Dimas Saiful Wafa bisa menempatkan diri dan didampingi oleh orang tuanya. Ya, selamat pagi Ibu. Alhamdulillah bisa mendampingi Ananda Dimas Saiful Wafa. Dimas Saiful Wafa, lihat dan perhatikan ayat yang terpampang pada layar kaca depan Anda atau sebelah kiri Anda. Bacakan dengan sebaik-baiknya menurut ilmu tajwid, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pertanyaannya, lafaz fatatuna yang berwarna merah pada layar kaca tersebut dihukumi bacaan apa dan jelaskan sebabnya apa? Alif jatuh setelah fathah. Fatatuna, dilihat dulu. Wawu jatuh setelah doma. Bacaannya apa? Dimakan bacaan apa? Lafaz fatatuna. Matobi. Kenapa kamu sebut dengan bacaan matobi'i? Jelaskan sebabnya. Wawu mati jatuh setelah doma. Bacakan bait atau nadamnya dalam Syifa'ul Janan yang menjelaskan bacaan matobi'i. Baik fakot terhadap sukun walam yaba mati tabi'i yakun. Ada berapa panjangnya matobi'i tersebut? 1 alif atau 2 rakaat. 2 harokat. 2 rakaat salat duha, 2 harokat. Ya, gak apa-apa, bablasen bener jawabannya. Selain lafaz fatatuna, di situ juga ada lafaz yang berbunyi yunfakhu. Yunfakh itu dinamakan bacaan apa, Mas? Yunfakh. Coba ikhfa. Sebabnya apa kok dinamakan ikhfa? Wawu mati jatuh setelah doma. Nun mati bertemu huruf fa. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Cara membaca ikhfa itu bagaimana, Mas Dimas? Yunfahu Dibaca samar atau menyamarkan nun mati. Jika terkait dengan nun mati, kalau tanwin ya tanwin. Yunfakh. Kira-kira ada berapa huruf bacaan ikhfa itu, Mas? Lupa. Kalau nomor bilang ya cukup, terima kasih. Bisa dikasih semangat untuk Mas Dimas Saiful Wafa. Aku bisa duduk kembali. Lanjut, Ananda Hamdi Wildana Halwani.
Ananda Hamdi Wildana Alwani mohon menempatkan diri didampingi oleh wali. Ananda Hamdi Widana Halwani beserta keluarga yang mendampingi. Selamat pagi Mas. Alhamdulillah. Hamdi Widana Halwani, lihat dan perhatikan ayat yang ada dalam layar kaca depan Anda atau sebelah kiri Anda. Bacakan dengan tartil atau menurut ilmu tajwid. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Labisina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Pertanyaannya, lafaz fiha ahqaba yang berwarna merah mengandung hukum bacaan apa dan sebabnya apa? Jelaskan. Mad jais munfasil, karena setelah huruf mad yaitu alif bertemu dengan hamzah dengan kalimat. Bacaan mad jais munfasil alasannya atau sebabnya huruf mad alif bertemu hamzah di lain kalimat. Fiha ini satu kalimat, ahqaba satu kalimat. Kalimat huruf, kalimat isim. Baik, bacakan nadhum atau bait yang menjelaskan hukum bacaan mad jais munfasil dalam Syifaul Jannah. Parindalah wa bi'urataslah baca izin munfasilun kalallah. Wa indala wa bi'urataslah fazaisun munfasilun kalallah. Bisa dijelaskan maksud dari nadhum tersebut? Apabila ada huruf mad bertemu hamzah hamzah dengan kalimat, maka disebut, dibaca mad jais munfasil. maka hukumnya wajib dibaca mad jais munfasil. Berapa alif atau harokat panjangnya bacaan mad jais munfasil? 2,5 alif atau 5 harokat. Maksud dari 5 harokat itu apa? 5 ketukan jari. 5 ketukan jari atau gerakan jari. Harokat itu dari asal kata pengasalannya harokat, ya harokatan, gerakan, bukan harokat yang ada di bawah huruf atau di atas huruf, bukan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Hamdi Widana Halwani beserta keluarga kembali ke tempat. Peserta selanjutnya Ananda Iqbal Fajar Ramadhani. Ananda Iqbal Fajar bisa menempatkan diri dan didampingi oleh orang tuanya. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah, rumahnya jauh ya. Ya, sampai ke sini itu, tapi tidak sia-sia, tidak sia-sia. Ananda Iqbal Fajar Ramadhani, dulu lahirnya di bulan suci Ramadan nih Pak. Alhamdulillah, tasnya pun di bulan suci Ramadan. Siap Mas Iqbal? Coba dilihat dan diperhatikan secara seksama ayat yang terpampang pada layar kaca depan Anda atau sebelah kiri Anda. Lalu bacakan dengan sebaik-baiknya menurut ilmu tajwid. Diawali dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'uhu wifaqa. Bagus suaranya, bacaannya juga bagus. Jazaa'uhu wifaqa. Pada lafaz jazaa, kalau di akhir kalimat harus dibaca panjang, Mas Iqbal. Jazaa berubah menjadi mad. Satu lafaz bacaannya dua, mad wajah bacaannya dua. Pada lafaz jazaa itu mengandung hukum bacaan apa? Jelaskan sebabnya apa? Mad wajib mutasil karena mad alif bertemu hamzah dalam satu kalimat. Sebabnya huruf mad alif bertemu hamzah dalam satu kalimat. Coba bacakan bait atau nadhom yang menjelaskan hukum bacaan mad wajib mutasil dalam kitab Syifaul Janah. Wa intalahu hamzun bi kalimatin fawajibun mutasilun kajati. Berapa panjangnya mad wajib mutasil? 2,5 alif atau 5 harokat. 5 harokat atau 5 gerakan jari, ketukan, tepukan. Cuma istilah bahasa. Sama kalau dalam fikihnya itu ikhtilafatil ibarah ala sukil ma'ani wa qurbil ma'ani. Baik Mas Iqbal, selain lafaz tersebut yang berwarna merah itu ada lafaz wifaqa yang sebelumnya berupa lafaz atau kalimat jazaa'u wifaqa wifaqa. Dinamakan bacaan apa dan sebabnya apa? Idgham biguna karena ada tanwin bertemu wawu. Ada berapa huruf idgham biguna itu Mas? Ada 4. Ada 4. Bacakan bait atau nadhomnya dalam kitab Syifaul Janah yang menjelaskan hukum bacaan idgham biguna. Wajib bigun natim yang mu'ulima karena bikin makin katub jafar bida. Walihim bihunnatin biyan mulaida karena bikin makin kadunya kambida. Itu tugelane niku pun bahasan sanes. Tapi boten napa karena bikin makin kadunya kambida itu bacaan tidak wajib kalau dalam kitabnya. Boten napa. Semisal dibaca sebalik nadumnya walihim bihunnatin biyan sudah cukup. Praktekkan cara membaca bacaan idgham bihunah maupun bacaan mad wajib mutasil pada ayat yang berada di layar kaca Anda. Coba. Jazaa'u wifaqa. Benar, cukup. Terima kasih untuk Mas Iqbal serta Wali bisa kembali ke tempat. Kasih tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Peserta selanjutnya Ananda Khairul Muzakil Anam. Ananda Khairul Muzakil Anam bisa menempatkan diri di tempat yang telah disediakan didampingi oleh orang tuanya. Ya, selamat pagi Ibu. Alhamdulillah bisa hadir mendampingi putranya untuk ambil
mengikuti ujian pada hari ini. Ananda khairul muzakil anam. Siap? Silahkan lihat dan perhatikan ayat yang terpampang dalam layar kaca depan Anda atau sebelah kiri Anda, dan bacakan dengan tartil. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hamimau wa ghasaqa. Illa hamimau wa ghasaqa. Pertanyaannya, badal lafaz hamima, hamim, mengandung hukum bacaan apa dan jelaskan sebabnya apa? Bacaan atau bi, sebabnya ya mati jatuh setelah kasrah. Bacakan bait atau nazmnya yang menjelaskan hukum bacaan mat tabi'i dalam Syifaul Jannah. Bal fakot tabah firi sukun wal hamzah fal madu tabi'i yakun. Baik. Ada berapa alif atau harokat panjangnya mat tabi'i? 1 alif 2 harokat. Ada berapa huruf mat itu, Mas? 3 Jelaskan. wawu alif ya. Jelaskan nadom yang menerangkan huruf mat itu ada 3. Bacakan nadomnya. Diawali dengan kalimat wa ahruful mati. Wa ahruful mati salah suntusohu al-wawu al-wawu summal ya bal alif. Itu nadom yang menjelaskan bahwa huruf mat itu ada 3. Kalau syaratnya bawahnya, kalau hukum bacaannya fa'in faqad tabata habis sukun wal hamzah fal mad tabi'i yakun. Berikutnya lafaz mau wa ghasaqo. Mau itu disebut bacaan apa dalam Syifaul Jannah? Idgham bihuna. Kenapa kamu sebut dengan bacaan idgham bihuna? Sebabnya fathah tanwin ketemu wawu. fathah tanwin atau tanwin fathah bertemu dengan huruf wawu. Ada berapa huruf bacaan idgham bihuna itu? 4 Ada 4. Coba sebutkan. ya nun mem wawu. Ya, nun mim wawu. Mungkin bisa dibacakan bait atau nadomnya yang menjelaskan hukum bacaan idgham bihuna. Wadhi Bi hunatin bian mulaidah karena pikir matin katub ya pamida. ya. Terima kasih untuk Ananda Khairul Jalil Anam serta Ibu. Bisa diapresiasi untuk Ananda Zakil Anam. Kasih tepuk tangan. Peserta selanjutnya Ananda Muhammad Ilham Mubarak.
Ananda Muhammad Ilham Mubarak bisa menempatkan diri di tempat yang disediakan dan didampingi oleh orang tuanya. Ya, silakan duduk Ibu. Selamat pagi. Alhamdulillah. Mas Muhammad Ilham Mubarak siap nggih? Siap siap jadi siap no. Coba lihat dan perhatikan ayat yang terpampang pada layar kaca depan Anda. Bacakan dengan tartil atau dengan menurut ilmu tajwid. Diawali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadaiqa a'naba. Hadaiqa a'naba. Lafaz hadaiqa yang berwarna merah mengandung hukum bacaan apa? Jelaskan sebabnya apa? Maja ismul fasil. Coba diulang. Bacaan apa? Maja ismul fasil. Maja ismul fasil. Popoyo. Popoyo Thomas. Coba dilihat seksama. Itu satu loh Mas. Hadai itu kalau namanya itu Mad wajib mutasil. jamak taksir itu Mas. Hadikun hadai. Harus tahu baluan kalimah, pokok kalimah. Saya ulangi, lafaz hadaiqa dinamakan bacaan apa dan sebabnya apa? Mad wajib mutasil. Karena ada hamzah ketemu alif dalam satu kalimat. Karena alif huruf bertemu hamzah dalam satu kalimat. Bacakan bait atau nandumnya yang menjelaskan bacaan mad wajib muttasil. Wa intala huwa yubi kalimati wajib mutasil nggak saati. wa intala hul hamzu fi kalimati wa wajibun muttasilun kajaat. Benar. Bacanya ada berapa alif atau berapa harokat? 2,5 alif 5 harokat. 2,5 alif atau 5 harokat. Coba dipraktekkan Mas. Cara bacanya sambil itu jarinya bergerak, ditekukan. Hadaiqa wa a'naba. Seperti itu. Tambahan untuk pertanyaannya. Di akhir kalimat dari ayat hadaiqa wa a'naba itu ada huruf akhir berupa ba berharokat fathatain, tanwin fathah berada di akhir kalimat. Hukumnya dibaca apa? Matobi'i. Ya panjangnya mengikut matofi'i, tapi bacaannya itu matiwa. Kamu harus tahu. Jika ada fathatain atau dua harokat fathah berada di akhir kata atau kalimat atau lafaz, itu dibaca satu harokat. Kecuali tak marbutoh, tak budel. Walaupun berharokat fathatain harus dibaca
tohirotan gitu baca tohirot. Kadang-kadang itu dibaca ta maftuhah tohirot til akhirat gitu. Ya, terima kasih untuk Mas Ilham Mubarak. Kasih semangat untuk Mas Ilham Mubarak dengan kasih tepuk tangan yang meriah. Peserta selanjutnya Ananda Linggar Sasena. Ananda Linggar Sasena mohon menempatkan diri di tempat yang disediakan dan didampingi oleh orang tuanya. Ya, silakan duduk. Ibu, selamat pagi. Alhamdulillah. Ananda Linggar Sasena, Linggar Jagat Sasena. Silahkan lihat atau perhatikan dengan seksama ayat yang terpampang pada layar kaca depan Anda dan bacakan dengan tartil. Diawali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. Perhatikan pertanyaannya. Lafaz dihaqa, ha, dinamakan bacaan apa dan sebabnya apa? Matobi, sebabnya karena adanya huruf alif yang didahului oleh huruf harokat fathah. Bacakan bait atau nadumnya dalam Sifatul Jami. Fa'in faqat tabadhar fi sukun wal hamzah fal madun tobi yuriyakun. Ya. Huruf mat itu ada berapa? 3. Sebutkan. Alif, wawu, ya. Coba bacakan nadumnya. Yang menjelaskan huruf mat itu ada 3. Wa ahruful mati salatu susofu alwalu sumaya sumalifu. Ya. Lafaz waka sang dihako sebelahnya. Sang diha. Dinamakan bacaan apa itu, Mas? Ikfa. Sebabnya apa? Tanwin fathah bertemu dan. Cara baca ikhfa itu bagaimana? Samar atau menyamarkan. Samar atau menyamarkan. Coba dibaca sekali lagi ayat yang ada dalam layar kaca tersebut. Waka sang dihaqa. Cukup, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Linggar Sasena serta peserta selanjutnya Ananda Malikul Mudhafar. Ananda Malikul Mudhafar bisa menempatkan diri di tempat yang disediakan didampingi oleh walinya. Dan selamat pagi, Mas. Alhamdulillah. Ananda Mudhafar, perhatikan ayat dalam layar kaca di sebelah kiri Anda. Coba bacakan ayat tersebut dengan tartil atau menurut ilmu tajwid. Diawali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Pada lafaz ata'an dinamakan bacaan apa dan sebabnya apa? Bacaan wajib mutasil karena matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Karena huruf ma bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Bacakan bait atau nadumnya. Wa inna
jaza'an min. Amin. Dinamakan bacaan apa? Jelaskan sebabnya apa? Dinamakan bacaan idgham diguna karena tanwin fathah bertemu dengan huruf mim. Berikutnya Nirabbik. Dinamakan bacaan apa? Jelaskan sebabnya apa? Dinamakan bacaan idgham bila guna karena nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ra. Ada berapa huruf idgham bila guna? Idgham bila guna ada 2, Bisa disebutkan? lam dan ra. Coba bacakan bait atau nadhum yang menjelaskan hukum bacaan idgham bila guna dalam Syifaul Jannah. Bagi bila gunatin ilami wara. Wal qalbu indal ba'i nanti kira itu sudah pembahasannya bacaan iklam itu saja. Ya, terima kasih untuk Malikul Mudofar beserta keluarga. Kasih semangat untuk Malikul Mudofar. Peserta selanjutnya Ananda Muhammad Zaki Fakhrul Razi. Ananda Muhammad Zaki Fakhrul Razi bisa menempatkan diri dan didampingi oleh orang tuanya. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah. Ananda Zaki Fakhrul Razi, perhatikan dengan seksama ayat yang terpampang pada layar kaca di sebelah kiri Anda atau depan Anda. Lalu bacakan dengan tartil atau menurut ilmu tajwid, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzabu bi ayatina kadzaba. Wa kadzabu bi ayatina kadzaba. Pertanyaannya diperhatikan pada layar kaca. Lafaz wa kadzabu itu mengandung hukum bacaan apa dan jelaskan sebabnya apa? Bacaan matobi'i sebabnya wau mati jatuh setelah duma. Wau mati jatuh setelah duma. Hukumnya adalah bacaan matobi'i. Coba bacakan bait atau nadumnya dalam Syifaul Jannah. Wa in faqat tabada fi sukun fal hamya fal mahdu tabi'u yakun. Ada berapa panjangnya matobi'i? Jelaskan. 1 alif atau 2 harokat. Maksud dari 2 harokat itu berapa? 2 ketukan jari. 2 tepukan atau gerakan. Huruf mat itu ada berapa, Mas Fakhrul Razi? Ada 3. Jelaskan. Alif, wawu, ya. Bisa dibaca nadumnya yang menjelaskan huruf mat itu ada 3. Coba diingat dalam nadumnya wa ahruful mati salam Sumusrofu, al-wawu, summal ya'u. sumal alifu. Baik, terima kasih untuk Mas Fakhrul Razi beserta ayahanda bisa kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk tangan untuk Mas Razi.
Peserta selanjutnya Muhammad Zainal Arifin. Ananda Muhammad Zainal Arifin bisa menempatkan diri di tempat yang telah disediakan dan didampingi oleh orang tuanya. Ya, silakan ibu. Ya, terima kasih. Ananda Zainal Arifin, langsung saja lihat dan perhatikan layar kaca depan Anda, ayat yang ada di dalamnya. Bacakan dengan tartil, dengan diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Pertanyaannya, lafaz kanat dinamakan bacaan apa? Tapi Jelaskan apa sebabnya. Ada huruf alif setelah kata. Alif jatuh setelah fathah. Bacakan bait atau nantumnya dalam Syifaul Janan yang menjelaskan bacaan matabi'i. Alif bapak dapat dari sukun karena bisa matu tapi ini Huruf mat itu ada berapa? tidak Sebutkan. alif yang baru. Berikutnya, selain lafaz kana, sebelahnya berupa lafaz atau kalimat jahannama. Jahannama dinamakan bacaan apa dan sebabnya apa? Bunda mengumumkan suara kaki agar hidung saat membaca huruf mim atau nun yang bertasdid. Bacaan guna sebab ada nun bertasdid. Hurufnya ada berapa, Mas? Dua Apa semua? nun mim Coba bacakan bait atau nantumnya. Ya cukup, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Zainal Arifin beserta Ibu bisa kembali ke tempatnya. Peserta selanjutnya Ananda Muhammad Burhanuddin. Ananda Muhammad Burhanuddin bisa menempatkan diri di tempat yang telah disediakan dan didampingi oleh orang tuanya. Ini untuk teman-temannya yang lain, jika teman sudah tampil mau kembali lagi dikasih semangat motivasi ya. Yang lain dikasih tepuk tangan ya, semangat temannya. Baik, Ananda Burhanuddin beserta ibu tercinta yang mendampinginya. Siap Mas Burhanuddin? Lihat layar kaca depan Anda. Di situ ada ayat yang terpampang jelas. Tolong bacakan dengan tartil atau dengan menurut ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Litorina ma'aba. Litorina ma'aba. Lafaz ghina itu dinamakan bacaan apa dan sebabnya apa? Matawi. Sebabnya ya mati jatuh setelah kasroh. Bacakan nantum yang menjelaskan hukum bacaan matawi. Panik papat dapat dahat fili sukun wal hamzal maju tabi'il yakum. Ada berapa panji
panjangnya mat tabi'i itu Mas Burhan? 1 alif atau 2 harokat. 1 alif atau 2 harokat. Ada berapa huruf mat itu dalam Shifa'ul Jannah? 3 Bisa disebutkan? alif, wawu, ya. Wawu, alif, ya. Coba bacakan bait atau nadumnya yang menjelaskan huruf mat itu ada 3 dalam kitab Shifa'ul Jannah. Bisa diawali dengan wa ahruful mati. Dilanjutkan wa ahruful mati salasun dusufu al-wawu Sumal alifu. summal ya'u summal an alifu. Coba dipraktekkan lagi cara membaca bacaan mat tabi'i pada ayat yang ada dalam ayat baca tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Litto'ina ma'aba. Ya benar, terima kasih untuk Ananda Burhanuddin beserta ibu bisa kembali ke tempat duduknya. Kasih semangat untuk Mas Burhan. Selanjutnya Ananda Nur Faiz. Ananda Nur Faiz bisa menempatkan diri di tempat yang telah disediakan dan didampingi oleh orang tuanya. Silakan duduk Mas Faiz. Silakan duduk Ibu. Ananda Faiz atau Nur Faiz lengkapnya. Coba perhatikan secara seksama ayat yang terpampang pada layar depan Anda atau sebelah kiri Anda. Perhatikan betul, lalu bacakan dengan tartil, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kawa'iba atroba. Wa kawa'iba atroba. Tuh, itu kaf ya, kawakib, bukan ain. Wa kawa'iba atroba. Di Mas Faiz ya? Nah, itu tulisannya ain. Wa kawa'iba atroba, beberapa bintang-bintang yang bertaburan. Baik Mas Faiz, perhatikan lafaz atau ayat yang terpampang di kaca layar sebelah Anda. Di situ ada lafaz yang berwarna merah. Pertanyaannya adalah lafaz kawakiba, wa kawakiba dinamakan bacaan apa? Jelaskan sebabnya apa? Matobi'i, sebabnya alif jatuh setelah fathah. Berapa panjangnya matobi'i? 1 alif 2 huruf harokat. Coba bacakan nadhumnya atau baitnya yang menjelaskan hukum bacaan matobi'i dalam kitab Shifa'ul Jannah. Wa in faqat tabadalah biji suduk wal hamzah wal madu tabi'iyul yakun. Ada berapa huruf mat itu Mas? 3 Coba jelaskan. alif ya wawu. Bisa dibaca nadhumnya yang menjelaskan huruf mat itu ada 3. Wa ahrufun Wa ahrufun mati salasun dosobu al-wawu summal ya'u sumal alifu. Ya, terima kasih untuk Mas Nur Faiz beserta Ibu bisa kembali ke tempat duduknya. Kasih semangat tepuk tangan untuk Mas Faiz.
Arumkusuma. Ananda Rio Budi Arumkusuma bisa menempatkan diri di tempat yang telah disediakan dan didampingi oleh orang tuanya. Silakan Mas Rio beserta Bapak. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Alhamdulillah. Ya. Sejenak, saya mau menyampaikan untuk Bapak Ibu wali murid, mungkin terlintas di benak atau hati Bapak Ibu atau terbesit ya, terlintas di pikirannya dari awal sampai sekarang kok yang ditanyakan itu materinya memang menyangkut dengan hukum bacaan mat, pembagian mat, dan selebihnya ini bisa dilebarkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Ini dari tim panitia sudah memberi aturan semacam itu. Tapi selebihnya anak-anak bisa menguasai daripada hukum bacaan-bacaan yang lain. Baik, untuk Mas Budi Arumkusuma beserta Bapak, Mas Budi atau Mas Rio, lihat ayat yang terpampang di layar kaca Anda, depan Anda, bacakan dengan tartil menurut ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala autada. Bisa diulangi? Wal jibala autada. Wal jibala autada. Baik, untuk pertanyaannya Mas Rio, lafaz wal jibala, disebut bacaan apa dan jelaskan sebabnya apa? Bacaan mat tabi'i dikarenakan alif jatuh setelah fathah. Ada berapa panjangnya mat tabi'i? Satu alif atau dua harokat, dua bentukan jari. Bacakan baik atau nabutnya yang menjelaskan hukum bacaan mat tabi'i dalam Syifaul Jannah. Wa'in fakot tak bada harfi sukun wal hamzah wal matu tabi'i yakun. Huruf mat itu ada berapa Mas Rio? Huruf mat Ada 3. bisa dijelaskan? Alif ya wawu. Alif, wawu, iya. Wawu, alif, iya. Atau bisa dioper-oper itu istilahnya. Bisa dibacakan nadom yang menjelaskan hukum mat itu ada 3. Huruf mat itu ada 3 Mas Rio. Wa Wa'aruful mati salah suku soju lawa usumaya usum alifu. Ya cukup, terima kasih untuk Mas Rio beserta Bapak bisa kembali di tempat duduk. Kasih semangat apresiasi Mas Rio. Peserta selanjutnya Ananda Satrio Wahyu Kusuma. Ananda Satrio Wahyu Kusuma bisa menempatkan diri di tempat yang telah disediakan, didampingi oleh orang tuanya. Satria Wahyu Kusuma. Satrio Wahyu Kusuma. Selamat pagi menjelang siang Bu. Alhamdulillah. Mas Satrio atau Mas Satria, lihat ayat yang ada dalam layar kaca depan Anda. Tolong bacakan ayat yang ada di layar kaca tersebut dengan sebaik-baiknya menurut ilmu tajwid, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Lafaz miqata yang berwarna merah
itu dinamakan bacaan apa dan sebabnya apa? Bacaan matobi, sebabnya ya mati jatuh setelah kasros dan alif jatuh setelah fathah. Baik, bacakan nantumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in faqat tabadahar fi sukun wal hamzah fal madu tabi yakun. Hormat itu ada berapa? Ada 3, Pak. Jelaskan. Alif, ya, wawu. Bacakan bait atau nantumnya dalam Syifaul Jannah yang menjelaskan hormat itu ada 3. Nantumnya. Wa ahruful. Wa ahruful madis salah untuk sofu alfa usumaya usuma alifu. Baik. Selain lafal mikota, itu ada lafal yang berbunyi ya, itu makhrajul hurufnya di jalur itu, bukan hanya sekedar itu sebetulnya. Lafaz inna itu dinamakan bacaan apa? Dinamakan bacaan apa, Mas? Nah, Pak. Bacaan hunnah. Arti hunnah itu apa, Mas? Artinya hunnah. Ya, berdengung seperti Pak tadi, berdengung. Ya, gitu. Ya, tajwid Mas seperti itu, nggak usah malu. Ya. Hurufnya ada berapa hunnah itu, Mas? 4. Hurufnya hunnah. 2, Pak. Ada 2, Pak. Coba disebutkan, Mas Satria. Lam, ro. Gak salah tuh. Nun, alif, Pak. Gak salah tuh. Nunnya benar. Mim, nun, Pak. Mim nun Pak atau nun mim Pak. Coba nantumnya Mas Satria. Wahun natun. Ahrunatun kot aujabu abada fi mimiwa nuni ida masih tidak. Perlu Ibu ketahui Mas Satria ini termasuk salah satu anak dari sekian banyak anak yang mempunyai pemahaman yang detail terhadap tajwid. Karena saya mengaku mulai awal, cuma beliaunya itu mau mengembangkan atau tidaknya. Tolong Ibu diurut-urut gitu dalam tajwid di manu pahami, dipraktekkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dibaca Qurannya walau ayatan. Nah, rasa ayat sak huruf, dah sak huruf, ono sak huruf nun. Gitu. Dari Kanjeng Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu aydihil hasanah wal hasanah bi asyri amsaliyah ila akhir hadis. Syahuruf 10 kebaikan yang diberikan oleh Allah, nak cocoknya dengan Ramadan diberi 1000 kebaikan. Oke, terima kasih untuk Mas Satrio bisa kembali beserta Ibu di tempatnya. Kasih tepuk tangan. Peserta selanjutnya Ananda Royan Akmal Khaironi. Ananda Royan Akmal Khaironi bisa menempatkan diri di tempat yang telah disediakan, didampingi oleh walinya. Ya, peserta pamungkas terakhir. Selamat pagi menjelang siang, Bu. Alhamdulillah bisa mendampingi Ananda tercinta Royan Akmal Khaironi. Siap, Mas? Terakhir butuh sing mantep. Lihat layar kaca sebelah Anda, cermati ayat yang ada di situ dan bacakan dengan tartil atau menurut ilmu tajwid.
Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Baik, pertanyaannya, pada lafaz fadhuqu yang berwarna merah itu Mas Royan mengandung hukum bacaan apa dan jelaskan sebabnya apa? Matobi sebabnya mau mati jatuh setelah doma. Bacakan bait atau nazamnya. Fa'in fa'kotna baca fisukun walam yakun matu tapi Panjangnya ada berapa alif matobi itu Mas? Satu alif dua harokat. Huruf matobi ada berapa? Huruf wadah 4. Bu ibu stop. Ya, papat salah yang sisi bener telu ya memang. Aku dia itu kono guru-guru genten saya. Telu huruf mat. Sebutkan satu persatu. Wau ya alif. Betul ya betul kabeh. Coba bacakan bait atau nadurnya Mas yang ada dalam Iswal Janan yang menjelaskan huruf itu telu. Belum tentu kalau sudah diulang-ulang yang peserta berikutnya bisa, itu belum tentu. Makanya ini seperti ini. Wa ahruful maddi, ya. Wa ahruful maddi salasun usabu al-wawu summal ya summal alif. Tambahan Mas, surprise. Sudah kalian orang lalu ngomong. Sebelahnya itu ada lafaz atau kalimat yang berbunyi falan nazidahu falan itu bacaan apa Mas? Perhatikan ayatnya itu Mas. Falan ada nun mati bertemu nun itu Mas. Bacaan apa? Idgham bihunna. Hurufnya ada berapa idgham bihunna? 4. Sebutkan Mas. ya nun membaru Nadumnya terakhir nadumnya. Diwaca nadumi. Dan melinjau mawon lah. Kok? Wadhidiun natin bian mulaidah karena bikin matin kadunya pamida. Baik, terima kasih untuk Mas Royan serta Ibu yang telah mendampingi. Kasih apresiasi untuk Mas Royan, tepuk tangan yang meriah. Ya. Bapak Ibu peserta ujian yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, alhamdulillah acara pada hari ini ujian Cifol Jinan telah selesai. Kami selaku panitia dan penguji ujian kurang lebihnya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu serta peserta ujian dalam mengikuti ujian tersebut. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa saya menambahkan sedikit dari tim panitia dan penguji, hanya bisa memberi sedikit lisan gitu ya, bersih nopo gitu. Oke, terima kasih, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis, dilanjutkan doa istauta'atul ilmi, doa pengikat ilmu. Dan sinau belajar itu terus dikencang ilmunya dan betul bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nastaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, selamat pulang, semoga diberi keselamatan. Amin ya rabbal alamin.